Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan kamu mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selain Yesus, terdapat tokoh lain yang menonjol dalam bacaan suci yang telah kita dengarkan tadi, yakni Yudas Iskariot. Kita perlu mendalami atau memahami sosok yang satu ini. Memahami Yudas Iskariot berarti kita diajak untuk memahami pola pikir Yudas tentang Yesus. Rupa-rupanya ia belum mampu mengerti siapakah Yesus itu sesungguhnya. Ia menganggap Yesus hanyalah sebagai orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Hal ini lazim terjadi pada masa sebelum kedatangan Yesus. Banyak orang yang mengaku sebagai Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Nasib mereka pada umumnya tragis, dicap sebagai pemberontak oleh bangsa Romawi dan kemudian dihukum mati. Pada Matius bab 26 ayat 25, Yudas sendiri amat jelas menyebut Yesus hanya sebagai seorang rabi, yang artinya guru. Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh sang murid, ke-12 murid. Pada Matius bab 26 ayat 22, Yesus disebut sebagai Tuhan. Bagi Yudas, Yesus hanyalah seorang guru, bukan sebagai Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Maka Yudas tidak segan-segan menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Pikirnya Yesus bisa mendatangkan keuntungan baginya berupa 30 uang perak. Sesama saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari? Kita diingatkan oleh kerakusan Yudas, dalam artian kelemahan kita membuat kita tunduk pada satu bos yang dikenal dengan nama uang. Kita diajak untuk melihat manusia sebagai suatu ciptaan luhur yang tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan demi meraih uang. Sesama saudara dan saudariku yang terkasih,
Bagaimana kita memperlakukan sesama kita manusia? Apakah kita mengeksploitasikan mereka dengan keegoisan kita? Atau jangan-jangan kita sudah ikut menjual Yesus demi kepentingan pribadi? Kalau kita memaksakan kehendak pribadi pada orang lain, apa bedanya kita dengan Yudas? Kalau kita menjual sesama, apa bedanya kita dengan Yudas? Mari kita renungkan.